Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala 'abdika wa rasulik sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan penjelasan dari kitab Al-Yaqutun Nafis fi Madhab Ibn Idris Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syafiri rahimahullah yang wafat tahun 1360 Hijriah. Selesai kemarin penjelasan terkait dengan syarat zakat perdagangan ya. Sekarang pindah kepada pembahasan berikutnya. Qala rahimahullah syurutu wujubi zakatir rikaz. Syarat-syarat wajibnya zakat harta karun. Syarat-syarat wajibnya zakat pada harta karun. Kata beliau rahimahullah, syurutu wujubi zakatir rikaz ay al-madfuni fil ard arba'ah. Syarat wajibnya zakat ar-rikaz, yakni yang tertimbun dalam tanah, harta karun ya, yang tertimbun dalam tanah, syaratnya ada 4 arba'ah. Nah, ini syarat wajib zakat perdagangan, harta karun. Nanti terpenuhi 4-4-nya baru wajib dikenai zakat harta karun. Syarat yang pertama kata beliau rahimahullah, kaunuhu zahaban au fiddah. Harta karunnya berupa emas maupun perak. Ya, emas dan perak. Baik. Emas dan peraknya dalam bentuk apapun, mau dalam bentuk batangan, dalam bentuk koin, dalam bentuk barang-barang ya, perhiasan, selama harta karun tersebut merupakan emas dan perak, maka ini syarat yang pertama. Karena itulah tidak ada zakat pada harta karun yang bukan emas dan perak. Walaupun itu berlian, walaupun itu misalnya benda-benda yang bahannya lebih mahal dibandingkan emas dan perak. Ya. Demikian pula harta karun yang nilainya lebih mahal daripada harga emas dan perak karena faktor historisnya, karena sejarahnya. Misalnya dari abad kesekian gitu ya, semakin lama usianya biasanya semakin mahal. Nah, walaupun lebih mahal daripada emas dan perak, ya, apakah lebih mahal memang bahannya, ya, seperti misalnya berlian atau yang semacamnya permata, ataukah lebih mahal karena faktor sejarahnya? Maka ini semua tidak ada zakatnya kalau bukan emas dan perak. Kalau bukan emas dan perak, ya, maka harta karun yang ada zakatnya hanyalah harta karun yang berupa emas dan perak. Syarat yang kedua, wa kaunuhu nisaban. Jumlahnya itu mencapai nisab. Jumlah harta karunnya mencapai nisab. Nisab zakat pada harta karun itu sama seperti nisab emas dan perak. Ya, sama seperti nisab emas dan perak. Pada emas, ya, berapa? 20 dinar, ya, atau 85 gram emas 24 karat, dan pada perak itu 595 gram perak 1000 karat. Ya, dan sudah kita sebutkan nisab antara emas dan perak tidak digabung, disendirikan hitungannya. Jadi kalau misalnya dibuka dapat harta karun kemudian di dalamnya ada emas, ada perak, maka dihitung satu-satu. Apakah emasnya mencapai nisab atau tidak, peraknya mencapai nisab atau tidak. Kalau dua-duanya mencapai nisab, ya dikeluarkan zakatnya masing-masing. Ya, emas dikeluarkan 1/40, 2,5%, peraknya juga dikeluarkan tersendiri kalau memenuhi nisab. Kalau emasnya memenuhi nisab, peraknya tidak, nah berarti yang dikeluarkan emasnya saja. Zakat dari emasnya saja, demikian pula sebaliknya. Nah, kalau misalnya kita kan sudah sebutkan emas itu 85 gram. Kalau misalnya dia dapat harta karunnya berupa 80 gram emas. Ini kan tidak mencapai apa? Nisab. Tapi dia punya di rumah 5 gram atau 10 gram. Maka di sini digabungkan untuk membayar zakat apa? Harta karun. Digabungkan.
ditambah apa? Dia digabungkan harta yang emas yang ada di rumahnya untuk menggenapkan nisab dari harta karun yang kurang tadi. Saya ulangi, kalau dia mendapati zakat harta karun cuma 80 gram emas, kurang 5 gram, tapi di rumahnya dia punya 5 gram atau dia punya 10 gram, maka ini emas dan perak yang ada di rumahnya digabung. Jelas ya? Digabung ditambahkan ke dalam apa? Nisab emas yang kurang tersebut. Kemudian baru dikeluarkan seperempat puluh. Syarat yang ketiga, wa kaunuhu min dafinil jahiliyah. Ya. Wa kaunuhu min dafinil jahiliyah. Syarat yang ketiga, harta karun yang ada zakatnya adalah kalau harta karunnya merupakan harta karun dari zaman jahiliyah. Nah, dari zaman jahiliyah. Yang dimaksud dengan zaman jahiliyah di sini adalah zaman sebelum Islam. Zaman sebelum Islam. Atau zaman setelah Islam tapi dakwah belum sampai ke situ. Contoh, kita sekarang kan di abad ke berapa? 15 Hijriah. Abad 15 Hijriah. Itu pun kalau dihitung dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan begitu. Anggaplah 15 Hijriah, 15 abad kita sudah. Islam datang 15 abad. Kita mendapati, kemudian ada orang mendapati harta karun misalnya. Dapat emas, perak, piring-piring, macam-macam lah. Ya. Dapat berlian, dapat permata misalnya. Maka semua yang dihitung cuma emas perak, yang lainnya tidak ada zakatnya. Yang lainnya bisa dimiliki secara pribadi, langsung. Ya, itu tergantung pemerintah aja aturannya. Jelas ya? Tapi yang kena zakat hanyalah emas dan perak. Nah, emas dan perak ketika diteliti umurnya misalnya oleh peneliti, ternyata umurnya sudah 16 abad. Nah, ini fix. Ini berarti koin ini atau emas ini datang dikubur sebelum apa? Sudah ada sebelum Islam datang. Maka ini ada zakatnya. Ini ada zakatnya. Itu namanya apa? Dafinul jahiliyah. Atau misalnya umurnya ini emas itu baru misalnya 10 abad. Islam datang sudah 15 abad yang lalu. Ini masih 10 abad. Tapi ditemukan di Indonesia misalnya. Di Indonesia. Dan di Indonesia Islam belum masuk 10 abad yang lalu. Dakwah Islam di Madinah itu dari Madinah belum sampai ke Indonesia misalnya. Saya nggak tahu sejarahnya. Tapi misalnya 10 abad yang lalu Islam belum masuk ke dalam, belum sampai ke Indonesia. Maka di sini walaupun umurnya baru 10 abad, dia sudah kena apa? Dia kena zakat. Dianggap dafinul jahiliyah. Kenapa? Walaupun ketika itu Islam sudah datang di Madinah, tapi Islam belum sampai ke Indonesia ketika itu. Jelas ya? Nah, ini maksud dari dafinul jahiliyah. Jadi syaratnya zakat pada harta karun, kalau harta karunnya itu adalah harta karun dari zaman pra kenabian ya, sebelum zaman kenabian di masa jahiliyah, atau sudah masuk di zaman jahiliyah tapi Islam belum sampai ke daerah tersebut. Makanya kalau orang Arab dapat di Arab misalnya sekitar Arab dapat harta karun, jelas ya, dapat harta karun, kemudian harta karun itu cuma berusia 10 abad, nah ini tidak ada zakatnya. Kenapa? Karena Islam sudah ada di Arab ketika itu. Berarti itu bukan timbunannya orang jahiliyah. Itu sudah masuk dalam zaman Islam. Ya. Jelas sampai sini? Baik, wallahu taala alam bisawab. Jadi maksud kaunuhu min dafinil jahiliyah yaitu harta karun ini usianya sudah ada sebelum Islam datang. Sudah ada sebelum Islam datang. Atau usianya setelah Islam datang, tapi tempat ditemukannya di saat itu Islam belum sampai ke sana. Belum sampai ke sana. Baik, wallahu taala alam bisawab. Sekarang muncul pertanyaan, bagaimana kalau harta karun tersebut ternyata umurnya ditimbun ketika Islam sudah datang di tempat tersebut, walaupun pemiliknya tidak masuk Islam? Apa hukumnya? Misalnya orang-orang Arab di sana dapat harta karun emas perak, tapi setelah diteliti umurnya, dicari tahu umurnya ternyata cuma 10 abad. Nah, ini berarti sudah ada dakwahnya Nabi SAW sudah ada tentu saja. Jelas sampai sini? Jelas. Bahkan jauh. Islam sudah ada, tapi ditemukan di daerah yang kafir dari dulu sampai sekarang. Maka ini harta karunnya tidak dikenai zakat. Dia dimasukkan dalam kategori fai. Masuk dalam kategori fai, yakni harta rampasan perang. Ya, harta rampasan perang. Tapi kalau misalnya
dia ditemukan di daerah muslim yang dari turun-temurun sudah Islam, ya, maka di sini hukumnya dikembalikan kepada yang punya. Kalau diketahui siapa yang punya, ya, karena pasti ada yang mengubur, tidak mungkin harta itu terkubur dengan sendirinya, pasti ada yang kubur. Ya, maka kalau bisa dicari tahu maka dicari tahu. Kalau tidak bisa dicari tahu pemiliknya, maka dihukumi luqatah, barang temuan, kayak temu barang harta di pinggir jalan begitu. Hukumannya sama seperti apa? Luqatah. Baik. Misalnya ada seorang menggali harta karun, tiba-tiba dapat dirham atau dinar ahadiyah. Dinar atau dirham ahadiyah itu di uang logam, emas atau perak, yang tertulis di situ qul huwallahu ahad. Ini kan jelas, ini pasti tidak mungkin dafinul jahiliyah, orang ada apa nama Allah di situ, ya kan? Ya. Maka yang seperti ini hukumnya hukum hukum luqatah. Ini berarti orang Islam yang kubur, dicari tahu siapa yang punya, dilacak, dicari tahu. Ya, diperlakukan sama seperti barang hilang. Dicari siapa pemiliknya selama setahun penuh dicari. Ya. Rinciannya bagaimana tata cara mencarinya, bagaimana cara mengumumkan barang hilang nanti akan dibahas tersendiri dalam bab muamalah. Bagaimana cara mengumumkan barang yang hilang, ya, sebelum dimiliki. Nah, selama setahun. Tapi ini syaratnya, ya, wa kaunuhu min dafinil jahiliyah. Kemudian jadi tidak ada harta karun, tidak ada zakat pada harta karun yang mana harta karunnya ditimbun di masa Islam, ya, di masa sudah Islam. Jelas sampai sini? Nah, adapun zakat yang terkena harta karun terkena zakat adalah kalau fix itu dari zaman sebelum Islam datang, sebelum Nabi Muhammad SAW terutus, atau setelah Nabi Muhammad SAW terutus tapi dakwah Islam belum sampai ke sana. Maka ini juga masih masuk dalam kategori jahiliyah di sini. Iya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, wa kaunu wujudihi fi mawatin au fi milkin ahyahu wajidu. Nah, syarat yang terakhir yang keempat, harta karunnya ditemukan di tanah yang tidak bertuan. Enggak ada yang punya itu tanah. Tidak ada yang punya itu tanah, atau ditemukan di tanah yang dia sendiri miliki. Ya. Dia beli tanah atau dia mewariskan tanah turun-temurun terus dapat apa? Ada harta karun tersimpan di tanahnya. Terkubur di tanahnya, maka di sini kena zakat. Kena zakat. Jadi harta karun yang kena zakat adalah kalau harta karunnya ditemukan di tanah tidak bertuan atau di tanah yang dia miliki sendiri, yang menemukan dia sendiri yang punya. Nah, kapan tidak terpenuhi syarat yang keempat, maka tidak ada zakat padanya. Misalnya, saya menggali harta karun tapi dapatnya di tanahnya orang. Di tanahnya apa? Di tanahnya orang. Itu tanah saudara yang punya. Maka di sini hukumnya bukan harta karun. Kenapa? Semua yang tertimbun di dalam tanah itu miliknya yang punya tanah. Itu miliknya yang punya apa? Yang punya tanah. Jadi walaupun saya gali dapat harta karun, tapi kalau di tanahnya orang itu punya orang, dikasih yang punya tanah. Walaupun saya yang gali, itu punya dia. Iya. Jelas sampai sini? Maka kalau misalnya saya menemukan harta karun itu di tanahnya orang, saya datangi orangnya. Ya, saya tidak sengaja misalnya bagaimanapun ceritanya, ya. Intinya saya tidak sengaja misalnya menggali, dapat harta karun di tanahnya si fulan, datangi si fulan. Ini saya dapat di tanahmu. Kasih ke dia. Kalau dia bilang, "Wah, tanah ini juga saya cuma beli." Ya, bukan saya yang punya aslinya. Saya cuma beli dari si fulan. Maka dia kembali ke pemilik tanah sebelumnya. Ini ditemukan di tanah kamu yang kamu jual kepada si fulan. Ini punya kamu. Ya, kalau dia terima, iya, diambil. Tapi kalau dia bilang, "Enggak, bukan saya yang punya. Ini juga tanah saya sebelumnya," misalnya. Dan demikian seterusnya. Jelas sampai sini? Ya, demikian seterusnya. Yang jelas itu bukan punya yang mendapatkan harta karun. Kenapa? Karena didapatkan di tanahnya orang. Dan perhatikan, kalau seorang membeli tanah, maka dia membeli semua di atasnya dan semua di bawahnya. Kecuali ada apa? Kecuali ada pengecualian. Kan begini, kalau kita membeli tanah, kita tidak perlu membeli lagi kalau kita bangun 10 lantai ke atas. Kan begitu ya? Karena kalau kita beli tanahnya, kita beli udaranya ke atas semua. Itu aturan dalam jual beli. Paham ya? Aturan dalam jual beli. Karena itu termasuk kezaliman kalau kita sudah kena pajak tanahnya, kena lagi pajak ke atasnya. Padahal kita sudah beli tanahnya. Kan begitu? Kita sudah beli tanahnya. Demikian pula kalau kita beli tanahnya, maka kita beli udaranya ke atas dan dalamnya ke bawah tanah.
Maka kalau saya beli tanah, saya membeli tanahnya dan semua yang ada isinya, semua isi di dalamnya. Makanya tadi, misalnya kalau saya membeli tanah, ya, saya membeli tanah, terus saya dapat harta karun di sini. Saya dapat harta karun di sini. Maka di sini perhatikan, ini saya harus katakan kepada yang punya tanah sebelumnya. Ya, saya katakan saya dapat harta karun di sini. Tentu saja kamu ketika menjual tidak memaksudkan harta karun di dalamnya. Jelas ya? Kalau dia bilang saya maksudkan, ya sudah berarti punya saya. Tapi kalau dia bilang iya saya tidak maksudkan, ya kembalikan ke dia. Karena saya cuma membeli tanahnya, ke bawahnya, bukan apa yang ada di situ. Iya. Sama seperti tadi ya. Jadi kalau saya mendapati misalnya harta karun di tanahnya orang, ya, saya datang ke dia. Ini saya dapat di Saya dapat di tanahmu. Kalau dia bilang iya, saya yang punya, ya sudah, dia ambil itu. Walaupun dia beli dari orang sebelumnya. Dia miliki tanah tersebut. Apalagi kalau misalnya dia tidak bisa melacak lagi mana orang yang punya dulu dan seterusnya, sudah terputus ininya, rantainya ya, tidak bisa diketahui lagi, sudah. Dia beli tanah, ya dia beli apa yang di dalamnya. Tapi kalau masih kelacak orang yang punya sebelumnya, terus dapat harta karun, dia datangi pemilik tanah sebelumnya. Dia katakan, ini tanah yang saya beli dari kamu, saya dapat harta karun di dalamnya. Ini asalnya milik kamu. Ketika kamu beli dari orang atau kamu wariskan dari orang tuamu, asalnya milik kamu. Ketika kamu menjual ke saya, tentu saja dia tidak maksudkan isinya. Jelas sampai sini? Tentu saja dia tidak maksudkan isinya. Maka ditanyakan kepadanya. Kalau misalnya dia mengatakan, iya, saya itu punya saya. Karena kan banyak faktor. Mungkin dia lupa atau yang semacamnya. Ya. Kalau dia bilang itu milik saya, maka dikembalikan kepadanya. Ya, tapi kalau tidak diketahui siapa di atas, maka yang memilikinya adalah yang terakhir. Baik, maka tidak ada harta karun, zakat pada harta karun yang ditemukan pada tanah milik orang lain, ya, pada tanah milik orang lain. Nah, kalau misalnya orangnya tidak ditemukan, siapa yang punya tanah dilacak nggak ditemukan, maka dikategorikan sebagai luqatah, barang temuan. Ya, barang temuan dicari orangnya selama setahun sebelum ketika tidak diketahui, misalnya ini tanah masalan punya si fulan, cuman keberadaannya tidak diketahui, maka di sini harus disimpankan atau dikasih kepada pemerintah untuk menyimpankan. Ini bukan menjadi harta bukan menjadi barang temuan. Barang temuan itu kalau ditemukan di tanah tidak bertuan. Kalau di tanah tidak bertuan. Baik. Wallahu taala alam bissawab. Kata beliau rahimahullah, au milkin ahyahu wajidu, atau harta karunnya ditemukan di tanah dia sendiri. Nah, ini baru kena zakat harta karun. Ya. Dia punya tanah turun temurun atau dia beli tanah. Jelas ya? Dia beli tanah, kemudian dapat harta karun di situ, maka dia wajib untuk mengeluarkan. Tapi di sini kalimat ahya. Ahya itu bukan membeli ya. Jadi ahya itu kalau zaman sekarang kayak transmigran. Pemerintah buka lahan, tidak ada yang punya, terus dikirim transmigran sana, silakan booking sendiri. Bikinin pagar untuk bookingnya, untuk kapling-kapling, bikin batas sendiri, itu namanya ihyaul ard, menghidupkan tanah yang mati, yang tidak bertuan. Adapun kalau dia membeli, maka asalnya itu milik orang yang dia beli, milik pemilik tanah sebelumnya. Itu asalnya. Kecuali kalau dia mengatakan saya jual semua isinya, termasuk isinya, ya sudah, baru jadi milik kamu. Makanya di sini kalimat au milkin ahyahu, kalimat ahya itu bukan membeli dari pemilik sebelumnya, tapi tanahnya asalnya tidak ada yang punya, terus dia kelola. Apakah dari izin dari pemerintah atau misalnya dari adat, urf dan semacamnya. Ya, wallahu alam bissawab. Nah, ini sekali lagi 4 syarat pada zakat pada harta karun baru terkena zakat. Nanti terkumpul 4-4-nya baru ada zakat. Kapan kurang satu syaratnya maka tidak ada zakat pada harta karun. Yang pertama emas dan perak. Itu saja. Harta karun yang lain biar lebih mahal daripada emas dan perak tidak ada zakatnya. Yang kedua mencapai nisab. Nisabnya sama seperti nisab emas dan perak, 85 gram emas 24 karat kalau dia emas, atau 595 gram perak 1000 karat. Yang ketiga itu harta karun dari zaman jahiliyah. Dari zaman jahiliyah sebelum Islam datang, atau dari zaman Islam datang tapi ditemukan di daerah yang dakwah Islam belum sampai ke sana. Kayak di Indonesia misalnya 10 abad yang lalu, kelihatannya Islam belum sampai ke sini 10 abad yang lalu, kan begitu. Jadi kalau ada harta karun di Indonesia
ditemukan kemudian diteliti umurnya 10 abad. Ini kan Islam sudah ada di Madinah ketika 10 abad yang lalu. Tapi misalnya belum sampai ke Indonesia, maka ini termasuk dalam kategori jahiliyah, harta karun jahiliyah. Baik, wallahu a'lam bishawab. Adapun kalau misalnya dakwah Islam sudah sampai ke sana, tapi pemeluknya turun-temurun tidak menerima Islam, maka dikategorikan fai, sama seperti ghanimah, harta rampasan perang. Tidak ada zakat padanya. Iya, tidak ada zakat padanya. Dia kenanya khumus, 1/5. Kemudian syarat yang keempat yang terakhir, harta karunnya ditemukan di tanah tidak bertuan, atau tanah yang dia hidupkan, tanah mati tidak bertuan yang dia hidupkan. Nah gitu. Itu baru ada zakatnya. Adapun kalau dia temukan harta karun di tanah milik orang lain, jelas ya, maka itu miliknya orang lain tersebut, dikasih ke dia. Atau dia mendapati di tanah yang dia miliki, tapi dia miliki dari membeli dari orang sebelumnya, maka asalnya itu milik orang sebelumnya. Diserahkan ke dia. Kecuali kalau dia bilang enggak, saya jual semuanya. Jadi ketika saya jual tanahnya, saya niatkan semua di dalamnya. Kalau dia orang jujur, maka di sini berarti dia yang kena zakatnya. Kalau ditanya ke dia, saya juga cuma beli sama si fulan, kembali lagi ke atas, dicek. Ini ditemukan di tanah kamu yang kamu jual dari si fulan jual sama saya. Berarti ini miliknya kamu aslinya. Ya. Dan demikian seterusnya dilacak. Sampai ada yang mengatakan iya itu punya saya, atau dia bilang enggak, saya jual ini dengan isi-isinya. Nah, maka terkena berarti masuk dalam kategori harta karun di tanah milik sendiri yang dikenai zakat. Ya, wallahu taala alam bisawab. Ini selesai 4 syarat zakat pada harta karun. Qala rahimahullah syurut wujubi zakatil ma'din. Ya, syarat wajibnya zakat pada barang tambang. Qala rahimahullah syurutu wujubi zakatil ma'din wa huwa ma yustakhraju min makanin khalaqahu Allah taala fihi isnan. Al-ma'din itu diitlakan untuk barang yang dikeluarkan seperti di definisinya di sini, ma yustakhraju min makanin khalaqahu Allah taala fihi. Semua barang-barang yang dikeluarkan dari tempat di mana Allah menciptakan benda itu di situ. Memang dari situ dia dicipta, memang di tanah gitu ya, ditambang dan semacamnya. Jadi ma'din bisa bermakna benda, yakni barang tambangnya, dan ma'din bisa bermakna isim makan, yakni tambangnya. Dalam bahasa Arab tambang disebut dengan ma'din. Barang tambang juga disebut dengan ma'din. Ya. Syarat wajib zakat pada ma'din itu ada 2 saja. Yang pertama, kaunuhu zahaban aw fiddah, dan yang kedua wa kaunuhu nisaban. Emas dan perak serta nisab. Jelas ya, simpel. Di zakat harta karun sebelumnya itu tidak ada haul ya. Kapan dapat harta karunnya, bersihkan. Misalnya emasnya campur dengan logam lain atau masih bercampur dengan tanah, dibersihkan dulu, dipisahkan, baru ditimbang, dicari tahu berapa nisabnya, sampai atau tidak. Kalau sampai langsung keluar saat itu juga. Karena ini sama seperti zakat tumbuh-tumbuhan, tidak ada haulnya. Kapan panen keluar. Ketika ditemukan mencapai nisab keluar. Tidak ada haul pada zakat harta karun. Di zakat barang tambang juga sama. Syaratnya cuma 2, emas perak. Maka tidak ada zakat pada barang tambang lain. Dia temukan intan, berlian di pertambangan, tidak ada zakatnya. Tidak ada zakatnya. Walaupun lebih mahal dibandingkan emas dan perak. Yang ada zakatnya hanya kalau barang tambangnya emas atau perak. Salah satunya. Yang kedua, wa kaunuhu nisaban. Mencapai nisab, sama ya, 85 gram emas emas atau 595 gram perak. Ini dipisah. Kalau masing-masing mencapai nisab ya dikeluarkan terpisah. Emas 1/40, perak 1/40 atau 2,5%. Kalau emasnya saja mencukupi peraknya tidak, ya berarti emasnya saja yang keluar. Peraknya mencukupi emasnya tidak, ya peraknya saja yang keluar. Sama ya. Kalau misalnya dia hasil barang tambangnya dia cuma 80 gram. Tapi di rumahnya dia punya 5 atau 10 gram, maka itu emas di rumahnya dipakai untuk mencukupi nisab barang tambang tadi. Lihat ya, sama kayak tadi. Jadi kalau misalnya setelah ditambang dapatnya emas cuma 80 gram. Ini kan tidak mencapai nisab. Tapi di rumah dia punya 10 gram emas, maka 10 gram ini digunakan untuk mencukupkan nisab jadi 85, kemudian dikeluarkan zakatnya sebagai zakat barang tambang. Iya, wallahu taala alam bisawab. Kemudian zakat pertambangan ini
digabungkan satu sama lain selama dikeluarkan dari tempat yang sama. Misalnya ada daerah pertambangan luas, daerah pertambangan ini punya beberapa pintu masuk tambang, ya, beberapa pintu masuk untuk menambang. Nah, semua yang dihasilkan dari dari satu daerah ini digabungkan menjadi satu. Jadi bukan per lubang, per pintu masuk berapa ditemukan dihitung tersendiri, enggak. Kalau misalnya dia daerah pertambangannya luas, terus punya 10 lubang masuk, 10 tempat masuk, di sini misalnya 20 gram, di sini 10 gram, di sini 5 gram, di sini 30 gram. Ini digabungkan semuanya jadi dapat 85 gram, maka keluar apanya? Keluar zakatnya. Jelas ya? Digabungkan zakat atau emas dan perak yang ditemukan dari semua pintu-pintu tambang tersebut digabungkan jadi satu. Sama kalau dia punya 2 sawah, sawah di sana sama sawah di sana, itu digabungkan untuk mencapai nisab. Bukan per sawah, per petak zakatnya sendiri, enggak, itu digabungkan. Jelas ya? Misalnya dia punya 3 petak sawah, jedanya masing-masing 4 bulan. Ini panen. Setelah itu 4 bulan berikutnya ini panen. 4 bulan berikutnya ini panen. Ini digabung. Kenapa? Karena masa panennya masih dalam satu tahun, maka digabungkan untuk mencapai nisab. Seperti yang sudah pernah kita bahas di zakat pertanian. Ya, wallahu taala alam bissawab. Ya, saya kira cukup. Ini terakhir selesai pembahasan terkait dengan semua jenis-jenis zakat. Sisanya di sini beliau tinggal menyebutkan saja. Ya, tinggal menyebutkan nisab. Kita baca saja ya. Qala rahimahullah maqadiru zakawatil amwal. Ya, ukuran berapa yang dikeluarkan dari zakat harta. Yang pertama miqdaru zakatil ibil untuk onta. Syatun fi khamsi minha. Keluar 1 ekor kambing untuk 5 ekor onta. Ini kita berbicara mengenai nisabnya apa? Nisabnya onta dulu ya. Ya. Kata beliau rahimahullah miqdaru zakatil ibil syatun fi khamsi minha wa hiya awwalu nisabiha. Ini awal nisabnya onta, yaitu 5 ekor. Maka 1 sampai 4 ekor tidak ada zakatnya untuk onta. Nisab paling minimal onta 5 ekor. Kapan dia punya 5 ekor? Maka keluar satu syatun. Syatun itu dalam bab zakat mencakup domba umur 1 tahun genap masuk tahun kedua, dan kambing genap 2 tahun masuk tahun ketiga. Ya, jadi genap 2 tahun masuk di tahun yang ketiga, walaupun hari pertama tahun ketiga sudah bisa. Dan perhatikan, ini umur kambing dalam bab zakat, dalam bab kurban, dalam bab pembayaran dam dalam haji kalau melanggar. Jelas ya? Kalau mau menyembelih kambing atau domba, maka umurnya domba paling minimal 1 tahun, 1 tahun genap komariah, bukan hijriah, bukan kalender Masehi. 1 tahun sejak dia lahir, si kambing lahir, genap 1 tahun masuk tahun kedua. Ini kalau domba. Atau boleh 6 bulan tapi gigi depannya sudah copot. Jelas ya? Ini domba. Tapi kalau dia mau menyembelih kambing itu harus minimal 2 tahun genap masuk tahun ketiga. Paham? Maka tidak syah kurban itu kalau kambingnya masih kurang dari 2 tahun. Ya, tidak syah. Harus 2 tahun genap masuk ke tahun ketiga, walaupun hari pertama dari tahun ketiga. Baik. Kemudian wasyatan fi asyar. Kalau 10 ekor ontanya keluar berapa? 2 kambing. Wasalatu syiahin fi 15. Ya, 15 onta keluar 3 kambing. Wa arba'u syiahin fi 20. Dan 20 ekor onta 4 kambing. Nah, jadi sampai 20 ekor ini keluarnya masih kambing. Kelipatan 5. 5 keluar 1 kambing, 10 keluar 2, 15 keluar 3, 20 keluar 4. Jelas ya? Kemudian mulai 25 itu baru mulai keluar 1 onta. Kata beliau, wa bintu makhab fi 25. Kalau ontanya 25 ekor, maka keluar 1 bintu makhab. 1 onta betina genap berumur 1 tahun masuk tahun kedua. Genap berumur 1 tahun masuk tahun kedua. 25 ekor onta keluar 1 ekor onta betina. Asalnya zakat itu betina. Betina, jelas ya? Berumur 1 tahun genap masuk tahun kedua. Wa bintu labun fi 36. Kalau dia punya onta 36, maka keluar bintu labun. 1 ekor onta betina umur 2 tahun genap masuk tahun ketiga. Wahiqatun fi 46.
Kalau dia punya 46 ekor, keluar satu hiqah. Satu ekor onta betina umur berapa? 3 tahun, masuk tahun keempat. Wajaza fi ihda wasittin. Ya, kalau dia punya 61 ekor, keluar satu ekor onta betina umur 4 tahun, masuk tahun kelima. Sudah. Ini semua masih satu ekor. Jadi kelipatannya tadi berapa? 25, kemudian 36, 46, 61. 25 keluar onta 1 tahun genap, ya. 36 keluar onta 2 tahun, umur 2 tahun genap 2 tahun. Kemudian berapa? 46 keluar onta umur 3 tahun genap, masuk tahun keempat. Dan 61 keluar onta betina genap berapa tahun? 4 tahun, masuk tahun kelima. Baik. Kemudian binta labun fi sittin wa sab'in. Kalau dia punya 76 ekor onta, maka keluar 2 onta betina bintu labun. Bintu labun tadi umur 2 tahun, masuk tahun ketiga. Kalau dia punya 76 ekor onta, maka keluar 2 ekor onta betina umur 2 tahun genap, masuk tahun ketiga. Wahiqatan fi ihda wa tis'in. Kalau dia punya 91 ekor onta, keluar 2 hiqah, yaitu 2 ekor onta betina genap berumur 3 tahun, masuk tahun keempat. Nah, kemudian wasala subanati labun fi mi'ati wa ihda wa ishrin. Kalau dia punya 121 ekor onta, maka keluar 3 ekor onta betina umur 2 tahun genap, masuk tahun ketiga. Nah, ini akhir dari nisabnya onta. Setelah itu tinggal pakai rumus. Apa rumusnya? Summa bintu labun fi kulli arba'in. Setiap kelipatan 40 keluar 1 ekor lagi yang umur 2 tahun genap, masuk tahun ketiga. Wahiqatun fi kulli khamsin. Setiap 50 keluar 1 ekor onta yang umur 3 tahun genap. Ya. Jadi kelipatan 40 sama kelipatan 50. Tinggal dilihat yang mana yang paling dekat. Jadi kalau misalnya ada orang punya 130 ekor onta, berapa yang keluar? Ingat, kalau 40 keluar 1 ekor, 1 ekor umur 2 tahun. Kelipatan 50 keluar 1 ekor umur 3 tahun. Baik, kalau dia punya 130 ekor onta, berapa nisabnya? 130 ekor berapa 130? Kalau kita pakai kelipatan 40 50, 130 itu kan 40 tambah 40 tambah 50, ya kan? 80 tambah 50 kan 130. 40 50. 40 1 ekor umur 2 tahun, 40 1 ekor umur 2 tahun, 50 1 ekor umur 3 tahun. Jadi kalau seorang punya 130 ekor onta, keluarnya 2 ekor onta umur 2 tahun dan 1 ekor umur 3 tahun. Kan begitu. Kalau dia punya 140 ekor onta, berapa keluar? 140. Kelipatan berapa ini? Kalau 140? 40, 50, 50. Berarti 1 ekor umur 2 tahun, 2 ekor umur 3 tahun. Kan begitu. Kalau 150, 3 ekor umur 3 tahun, kelipatan 50. Dan demikian seterusnya. Paham ya? Nah, jadi yang butuh dihafal ini cuman yang dari 25 sampai ke 121. Kalau sampai 1 sampai 20 gampang. 5 sampai 20. 5 keluar 1 kambing, 10 keluar 2, 15 keluar 3, 20 keluar 4 kambing. Masing-masing umur, kalau kambingnya 2 tahun masuk tahun ketiga, kalau domba 1 tahun masuk tahun kedua. Dari 25 keluar 1 umur 1 tahun genap. Ingat, kalau dikatakan 1 tahun genap, masuk tahun kedua. Baik. 25 keluar 1 tahun. Ya. 36 keluar 2 yang 2 tahun. 46 keluar yang berapa? 3 tahun. Ya. Yang 46 keluar 3 tahun. Kemudian yang 61 keluar yang 4 tahun. Kemudian yang 76 keluar 2 ekor yang 1 tahun. Yang 91 keluar 2 ekor yang 3 tahun. Yang 121 keluar 3 ekor yang 2 tahun. Sisanya kelipatan 40 50 itu tadi. Baik. Ini agak panjang. Ini onta yang paling rumit nisabnya. Kalau sapi sama kambing gampang hitungannya. Lihat. Qala rahimahullah wa miqdaru zakatil baqar. Adapun nisabnya zakat sapi. Tabi'un au tabi'a fi 30 minha
wa hiya awwalu nisabiha. Keluar satu ekor sapi umur 1 tahun, jantan maupun betina. Boleh jantan betina kalau sapi. Kalau unta tadi semuanya betina. Karena bintu labun, bintu makhat, iqah, semua bentuk muannas. Kalau sapi boleh yang keluar sapi jantan atau sapi betina. Gimana perhitungannya? 30 ekor sapi ini awal nisab. Tidak ada zakat di bawah 30 ekor. 29, 1 sampai 29 tidak ada zakatnya. Kalau dia punya 30 ekor sapi, keluar 1 ekor sapi jantan atau betina umur 1 tahun masuk tahun kedua. Wa musinnatun fi arba'in. Kalau dia punya 40 ekor, keluar sapi jantan ataupun betina umur 2 tahun masuk tahun ketiga. Sudah, setelah itu kelipatan 30 40. Gampang kalau sapi. Jadi 30 keluar 1 tahun, 40 keluar yang 2 tahun. Sisanya tinggal kelipatan 30 sama 40. Lihat, tabi'an fi sittin. Kalau 60 berarti berapa? 2 ekor umur 1 tahun. Summa tabi'un fi kulli salasin ya. Kemudian keluar 1 ekor 1 tahun setiap kelipatan 30, wa musinna fi kulli arba'in, dan 2 tahun setiap kelipatan 40. Jadi kalau misalnya kalau misalnya 50 berapa? 50 di sini kena zakatnya yang paling terdekat apa? 40. Berarti dia cuma keluar 1 sapi yang umur 2 tahun. Yang 10-nya namanya wakas. Wakas itu angka di antara 2 nisab. Itu tidak kena zakat. Yang 10-nya tidak kena zakat. Dia punya 50, yang kena zakat cuma 40. Baik, yang 10-nya tidak terhitung. Yaitu keluar 1 ekor 2 tahun. Kemudian 60 sudah disebutkan. 70. Kalau 70 1 ekor yang 1 tahun, 1 ekor yang 2 tahun kan begitu, 30 40. Kalau 80 2 ekor musinna, 2 ekor yang 2 tahun. Kalau 90 ya kelipatan 3, berarti 3 ekor yang 1 tahun. Kalau 100 2 ekor yang 1 tahun, 1 ekor yang 2 tahun, dan demikian seterusnya. Tapi gampang kalau sapi. Kambing juga gampang hitungannya. Kata beliau rahimahullah, wa miqdaru zakatil ghanam, untuk kambing syatun fi arba'ina minha wa hiya awwalu nisabiha. Nisab paling minimal kambing 40 ekor. 1 sampai 39 ekor tidak ada zakatnya. Nanti mulai 40. Punya 40 kambing keluar 1 syah. Apa tadi syah itu? Jadi kalau saya punya kambing saya keluarkan domba boleh. Nih saya punya 40 kambing nih. Tapi saya tidak mau kurangi kambing saya. Saya pergi beli domba, saya keluarkan sebagai zakat dari 40. Boleh. Jadi zakat itu tidak mesti diambil dari sini. Kita bisa ambil dari uang yang lain. Yang penting keluarnya begitu. Jelas ya? Saya punya 40 kambing, saya tidak mau otak-atik. Keluar 1 syah. 1 syah itu bisa domba. Saya ambil uang saya pribadi, saya belikan domba umur 1 tahun, saya keluarkan untuk 40 ini. Boleh, tidak ada masalah. Jelas? Domba 1 tahun genap, kalau kambing harus 2 tahun genap. Kemudian syatani fi mi'atin wa ihda wa ishrin. Ini nisabnya kambing yang paling jauh. Dari 40 langsung ke 121. 121 keluar 2 kambing atau 2 domba, tergantung. Ya. Artinya apa? Dari 41 sampai 120 enggak ada zakatnya. Dalam artian tetap kembali ke mana? Ke 40. Paham ya? Jadi 40 langsung lompat ke 121. 40 kena 1 ekor, 121 kena 2. Berarti dari 41 sampai 120 tetap kena 1. Itu namanya waqs. Baik. Setelah itu 201 keluar 3. Ya, 201 keluar 3. 400 keluar 4. Setelah itu kelipatan 100 tambah 1. 500 bayar 5, 600 bayar 6, totalnya semua 6 ya. 707. Nah, gitu. Zakat. Ini juga gampang. Jadi saya ulangi, 40 kambing keluar 1, 121 keluar 2, 201 keluar 3, 400 keluar 4. Setelah itu kelipatan 100. 401 sampai 500 tambah 1 berarti 5. 501 sampai 600 tambah 1 berarti jadi 6 dan seterusnya. Baik, wallahu a'lam bissawab.
Kemudian wa miqdaru zakatin naqdain rubul usyur. Adapun zakat yang dikeluarkan dari emas dan perak itu 1/40 atau 2,5%. Zakat emas, zakat perak, zakat mata uang, zakat harta karun, apalagi tadi zakat tambang. Ini semua 1/40 karena melibatkan emas dan perak atau mata uang yang merupakan pengganti emas dan perak. Wa miqdaru zakatil muasyarat, zakat tanam-tanaman, keluarnya berapa? Al usyru in suqiyat bi ghairi mu'na wa illa fanisfu. Dia keluar 1/10 kalau pengairannya tidak pakai biaya. Sawah ada hujan, ya, atau misalnya dibiayai pemerintah pengairannya untuk sampai ke kebun-kebunnya, dia tidak keluar uang. Kalaupun ada uang receh sedikit gitu, tidak ada artinya. Maka dia keluar 1/10. Tapi kalau dia butuh usaha untuk mengairinya, misalnya dia pasang instalasi, keluar uang. Atau misalnya dia bayar orang angkat air, atau dia pakai salah satu hewannya itu, hewan ternaknya untuk angkat air, itu butuh biaya karena hewannya butuh dikasih makan. Maka yang seperti ini bayarnya 1/20. Ya, 1/20. Setengahnya 1/10, yaitu 1/20. Lebih sedikit keluarnya, kenapa? Karena dia keluar uang. Ya, sementara kalau yang dari hujan langsung atau dibiayai oleh pemerintah dan tidak keluar uang, maka lebih banyak, keluarnya 1/10. Wa miqdaru zakatit tijara rubu usyril qimah. Untuk zakat perdagangan sudah kita sebutkan cara menghitungnya. Zakat perdagangan apa tadi? Cara berhitungnya? Semua nilai barang yang ada, yang di display, yang di gudang, yang masuk dalam pengiriman, ditambahkan semuanya, berapa nilainya, ditambah dengan apa? Keuntungan, ditambah dengan piutang, ditambah dengan sisa modal, semua ditambah baru dibagi 40. 1/40 atau 2,5%. Itu untuk zakat perdagangan. Wa miqdaru zakatir rikaz al-khumus. Ya. Adapun zakat untuk harta karun 1/5, ini saya lupa tadi ya, Afwan. Untuk harta karun kalau terpenuhi 4 syaratnya, dia keluar zakat apa? Zakat rikas, yaitu 1/5, al-khumus. 1/5. Sementara wa miqdaru zakatil ma'din rubu'ul usyur. Sementara zakat untuk barang tambang itu keluarnya 1/40 karena emas dan perak. Baik, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah selesai pembahasan terkait dengan zakatul amwal. Masih tersisa 2 pembahasan terakhir dari kitabuz zakat, yaitu terkait dengan zakat fitrah dan juga pembahasan mustahik zakat yang 8. Nah, wallahu a'lam bishawab. Belum? Baik, ada pertanyaan sampai sini? Betul. Yang ada di rumahnya. Iya, itu diambil hanya untuk menggenapkan nisab saja. Misalnya 80, dia punya 10, 80 dia dapat tambang, 10 dia punya di rumah 10. Diambil 5 digenapkan di sini baru bayar. Supaya mencukupi nisab. Baik. Ada yang lain? Qala rahimahullahu taala zakatul badan. Zakatul badan wa tusamma zakatul fitri. Sa'un min ghalibi qutil balad. Zakat badan dinamakan juga zakat fitrah. Itu yang dikeluarkan adalah 1 sok dari makanan pokok rata-rata di negeri tersebut. Zakat fitrah dikatakan zakat badan, bukan zakat harta. Kalau zakat harta 6 yang tadi itu, yang sudah berlalu semuanya. Zakat harta dalam Islam ada 6. Ya, ada 6. Zakat fitrah itu bukan zakat harta, dia zakat badan. Karena itulah dia tidak terkait dengan orang kaya atau orang miskin. Semua badannya kaum muslimin yang hidup di malam 1 Syawal wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Yang penting dia punya makanannya, itu saja. Makanya dikatakan zakat badan, tidak dikatakan zakat harta. Kalau zakat harta terkait dengan orang yang kaya memang, yang punya harta.
Kalau ini zakatnya tertuju pada badannya. Karena itulah biar orang miskin kena zakat fitrah. Kalau dia punya kelebihan maka makanan. Karena yang dikenai zakat badannya, bukan hartanya. Nah, ini salah satu penamaan zakat fitr. Dikatakan zakat fitr, dikatakan zakat badan, dikatakan zakat fitrah, dikatakan sedekah Ramadan. Ya, sedekah Ramadan. Ini nama-nama lainnya apa? Zakat fitrah. Zakat fitrah itu satu sok keluarnya. Satu sok itu 4 mud. Satu mud sekitar 700 gram. Berarti berapa? 7 kali 4? 2,8 kilo. Kalau kilo ya. Tinggal ya mungkin kalau mau digenapkan 3 kilo juga tidak ada masalah. Ya, lebih bagus lagi. Jadi kalau kilo 3 kilo. Liter lebih banyak ya? Lebih sedikit? Lebih banyak mana kilo atau liter? Liter lebih banyak. Berarti mungkin ya sekitar 3,5 ya. Udah terlalu jauh kayaknya. Hampir 4 liter ya. Baik, yang jelas gitu, satu sok itu 4 mud, satu mud sekitar 700 gram. Kalau dalam mazhab Syafi'i sendiri sampai 600 gram saja, 600 berapa gitu lebih, nggak sampai 700. Ya makanya saya genapkan ke 700 biar aman. Ya, kalau mau digenapkan 800 juga, ya silakan 800 kali 4 berarti 3,2. Tapi cuman kayaknya rata-rata pakai 700 gram. 7 dikali 4 ya 28. Kalau di Indonesia berapa? 2,5 ya? 2,5 kan? Kilo kalau kilo 3 kilo. Iya, kayaknya pakai 600 gram itu hitungannya. Ya, yang dalam mazhab Syafi'i pakai 600 gram satu mud, jadi tinggal dikali 4. Cuma kalau mau aman ya jadikan 700 gram baru dikali 4 jadi 2,8 kilo. Ya. Min ghalibi qutil balad, dari makanan pokok rata-rata di negeri tersebut. Jadi patokannya bukan apa yang dia makan di rumahnya, tapi makanan pokok. Biar di rumahnya dia makan gandum tiap hari, tapi kalau makanan pokok di negerinya rata-rata beras, ya keluarnya beras. Jadi bukan kembali ke makanan yang dia makan di rumahnya, tapi qutil balad, makanan pokok di negeri tersebut yang dimakan dalam kondisi normal, bukan dalam masa kekeringan atau kelaparan. Baik. Di sini para ulama mengatakan boleh seseorang membayar zakat fitrah dengan makanan yang kualitasnya di atas makanan pokok di negerinya, tidak boleh kalau di bawahnya. Ya. Jelas ya? Boleh seorang mengeluarkan zakat fitrah dengan makanan pokok yang kualitasnya lebih bagus dibandingkan makanan pokok di rata-rata di negerinya, tidak boleh di bawahnya. Contoh, kalau kita berbicara mengenai kualitas makanan, itu kembali ke masalah gizi. Makanya para ulama mengurutkan itu, yang paling tinggi nilainya gandum. Tentunya gandum halus ya. Gandum, kita ambil jenis saja. Gandum, beras, jagung. Ini urutannya 3. Jadi kalau di negerinya makanan pokoknya adalah beras, maka asalnya yang dikeluarkan zakat fitrah berupa apa? Beras. Itu yang wajib. Boleh nggak dikeluarkan gandum? Boleh. Tapi kalau jagung nggak boleh, karena di bawahnya. Kalau gandum boleh, karena gandum lebih berkualitas dibandingkan beras. Beras juga macam-macam. Kalau misalnya dia berasnya beras biasa, ya beras promo di rata-rata di negerinya, dia keluarkan beras basmati misalnya, ya beras Arab yang jauh lebih mahal, boleh, tidak masalah, karena kualitasnya di atasnya. Tapi tidak boleh di bawahnya. Kalau di negerinya rata-rata jagung, berarti boleh beras, boleh gandum. Kalau negerinya rata-rata gandum, ya tidak boleh beras. Jadi patokannya bukan rumahnya dia makan apa, tapi rata-rata mayoritas penduduk di negerinya apa makanannya. Baik. Kalau misalnya di negerinya punya 2 makanan pokok, maka yang lebih dominan. Misalnya di negerinya makan gandum sama beras, atau beras sama jagung. Tapi berasnya 7 bulan, jagungnya 5 bulan. Berarti patokannya yang mana? Yang beras, karena dia lebih dominan. 7 bulan dimakan sepanjang setahun. Dan demikian seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Segera masuk ya, azan dulu. Azan.
Tunggu sedikit lagi, saya tambahkan dulu. Terkait dengan makanan penduduk negeri. Penduduk negeri mana yang dimaksud di sini? Penduduk negeri yang dimaksud adalah penduduk negeri di mana orangnya berada. Iya, karena yang dikenai zakat adalah badannya, maka patokannya di mana orangnya berada. Beda dengan zakat harta kemarin. 6 zakat harta itu patokannya adalah patokan di mana hartanya berada. Contoh, saya di Bantaeng, harta saya di Bantaeng, saya lagi misalnya di luar gitu ya, ke apa namanya lagi pas jatuh nisab, lagi umroh misalnya, pas jatuh haul, maka di sini dibayarnya di mana? Bayarnya di Indonesia karena hartanya di situ. Jelas ya? Tapi kalau pas kena zakat fitrah saya lagi di sana, maka saya keluar zakat fitrah di sana, bukan di Indonesia. Paham ya? Maka ini juga penting kalau kita membayarkan zakat fitrahnya orang. Kalau kita mau bayarkan zakat fitrahnya orang, dikeluarkan di mana orangnya berada, bukan di negeri orang yang bayarkan. Jadi kalau orang tuanya di Makassar, dia di sini, terus orang tuanya bayarkan anaknya di Bantaeng, maka zakat fitrahnya anak dikeluarkan di Bantaeng, bukan di Makassar. Karena tubuhnya si anak di situ. Jelas ya? Beda kalau zakat harta dikeluarkan di mana hartanya berada, bukan di mana badannya sementara berada. Paham ya? Ini perbedaan antara zakat fitrah dengan zakat mal. Jadi kalau zakat mal dikeluarkan di daerah hartanya berada di mana. Kalau zakat fitrah dikeluarkan di mana tubuhnya berada, walaupun hartanya di sana, tapi kalau tubuhnya lagi di sini, dia wajib zakat fitrah di sini, bukan di sana. Baik, wallahu a'lam bishawab. Betul. Zakat fitrah. Tapi memang potongannya sesuai berapa. Tapi kan orang beda-beda keluarganya kan, berarti beda-beda potongannya. Gimana caranya sama? Ya kan ada yang 8 kepala satu keluarga, kan beda-beda. Kau bisa disamakan zakat fitrahnya. Oh, per orang tua. Untuk dianya saja, keluarganya nggak dihitung. Pertama, pada dasarnya jumhur ulama mengatakan tidak sah zakat fitrah dengan uang. Yang membolehkan hanya dalam mazhab Imam Abu Hanifah.
Adapun mayoritas ulama tidak membolehkan. Tapi boleh mengikuti pendapat itu seperti yang dilakukan di Indonesia, mengambil pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan zakat fitrah dengan uang. Boleh saja, tidak ada masalah. Yang penting kita ikhlas dan niat ketika dikeluarkan. Ketika dipotong niat. Karena ingat zakat itu ibadah, butuh niat. Dan niatnya itu ketika dikeluarkan sebagai zakat fitrah. Jadi kalau dibilang besok dipotong, udah niatkan. Ya. Kalau mau main aman ya ikuti pendapat kebanyakan ulama, itu niatkan saja sedekah baru keluarkan zakat fitrah sendiri. Gitu. Kalau amannya. Cengkeh tidak ada zakatnya. Gabah ada. Dia nisabnya itu berapa kemarin? Hitungannya 1.200 mud. 1.200 mud itu tidak pakai gabah ya. 1.200 mud dikali 700 gram tadi ya. Kenanya berapa kilo itu? Nah, kalau dihitung pakai gabah 2 kali lipatnya nisabnya. 2 kali lipat. Karena kan yang dihitung kan cuma berasnya. Kalau dia ditimbang sama gabahnya, maka di 2 kali lipatkan nisabnya. Gitu. Karena dihitung gabah. Oh, ya. Iya, enggak bisa. Karena nasnya tegas di situ. Onta keluar kambing, nggak bisa onta keluar uang, nggak bisa. Sapi keluar uang nggak bisa. Sapi ya keluar sapi. Karena dia zakatul ain, zakat pada bendanya. Beda dengan zakat perdagangan. Zakat perdagangan itu zakat pada nilai. Makanya walaupun dia jualan baju, keluarnya uang. Ya, dia jualan baju, keluarnya uang, bukan keluarnya baju. Tidak sah. Zakat perdagangan baju keluar baju, tidak sah. Karena baju tidak ada zakatnya. Dia hanya kena zakat karena diperdagangkan, maka yang kena nilainya. Ya? Jadi kalau zakatnya pada bendanya ya keluar benda. Ya. Sapi ya keluar sapi, kambing keluar kambing, beras keluar beras. Jangan beras keluar misalnya apa? Jagung atau yang semacamnya, enggak. Beda. Nah, kecuali kalau zakat perdagangan boleh. Jualan apa keluar uang boleh. Karena memang begitu aturannya. Ya. Ya. Soal pengairan orang kan pengairan itu pasti ada biaya sebelumnya. Maka itu pemerintah itu karena masih itu harusnya dan kemarin yang menanyakan kalau coba dulu ya berarti bukan pengairan tidak hujan. Iya. Pengairan itu yang kalau sudah dibangun pemerintah sudah iya, intinya dia kena 1/10 karena itu milik dia dan dia tidak keluar apa-apa gitu. Kapan ada keluar 1/20 gitu. Jadi kalau 6 bulan sawah ada hujan, 6 bulannya keluar biaya, maka dihitung hasil 6 bulan keluar 1/10, 6 bulan berikutnya 1/20, dibagi begitu. Jadi tidak mesti itu zakatnya 1 tahun sama semua. Ya, tinggal dibagi. Misalnya, 1 tahun sawahku, misalnya 6 tahun, setengah tahun pakai air hujan, setengah tahunnya pakai air. Maka dihitung ini 6 bulan pertama berapa hasilnya, itu keluarnya 1/10. Yang 6 bulan berikutnya berapa hasilnya, keluarnya 1/20. Kalau mencapai nisab semuanya. Hah? Badan itu, apakah badan yang janin juga yang sudah dulu? Enggak. Maksudnya zakat badan di situ yang hidup di malam 1 Syawal. Jadi terbenam 1 Syawal, terbenam matahari di tanggal 1 Syawal, dia hidup di situ. Ya, bukan hidup sekarat, bukan dia hayatnya mustaqirah. Hidup sehat gitu ya, hidup. Nah, bukan sehat ya. Hidup bukan orang sekarat, maka dia sudah wajib membayarkan zakat fitrahnya. Walaupun setelah itu meninggal. Adapun janin belum dianggap hidup. Ini belum dianggap ada gitu. Ya, walaupun di asarnya kalau nggak salah Utsman bin Affan, beliau menyunnahkan sunnah saja dibayarkan zakat fitrahnya janin, tapi tidak wajib. Wajib itu kalau dia lahir di malam 1, kalau di 1 Syawal dia hidup. Gitu. Makanya orang yang meninggal sebelum malam takbiran tidak dikeluarkan zakat fitrahnya, karena dia meninggal sebelum terbenam 1 Syawal. Ya.
Akikah laki-laki maupun perempuan hukumnya sunnah muakkadah. Ya. Anak ketika belum balik maka orang tua wajib mengakikahinya. Ya. Kalau anak itu sudah balik dan belum diakikah, maka dia boleh mengakikah dirinya sendiri. Kalau dia sudah balik, ya. Nah, kalau dia sudah balik, maka sunnah akikah sudah gugur dari orang tua. Jadi orang tua tidak disunnahkan lagi. Artinya kalau dibilang boleh masih boleh, cuman kalau dibilang sunnahnya sudah lewat waktunya. Waktu sunnah akikah itu berakhir dengan baliknya si anak. Ya, dengan baliknya si anak. Jadi kalau anak yang sudah balik, terserah orang tuanya tetap mau akikahi silakan, dia mau akikahi dirinya sendiri juga silakan, boleh. Tidak ada masalah. Walaupun sudah menikah. Kalau sudah menikah, dia bayarkan untuk dirinya sendiri akikahnya, boleh. Allah a'lam. Baik, saya kira cukup. Naktafi sallallahu alaihi wa sallam.